Kalau nggak salah kan kemarin juga cabut dari Swansea karena dia sendiri putus kontrak. Teknis menurut lu juga kan, apakah ini akan sangat menguntungkan buat Persebaya? Untuk Persebaya ya, untuk Nathan enggak. Enggak. Untuk Nathan enggak. Tapi kalau dengan kedatangan Nathan dan juga beberapa pemain baru kayak Risto dan Gali Freitas juga ke Persebaya ya. Striker, Kiper kali ya. Kiper juga lupa gua. Mendoza cabut tuh. Tapi kan kiper kan gue dengar kan juga dari Kroasia kan mau datang tuh kalau di Persija kan masih oke lah kan. Duet sama Rizky Ridho. Lagi-lagi Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Teng. gitu mulu ya. Kembali lagi di Kopol. Kita akan membahas soal Liga 1, rumahnya pembahasan Liga Indonesia. Kali ini gue dipercaya untuk menjadi host menggantikan teman dan sahabat, yaitu Mr. Pandi yang sekarang lagi mau jadi pembicara katanya. Tapi gue tidak sendirian tentunya karena ditemani oleh El Señore, Mr. Lano, Mardika. Assalamualaikum. Kita Bos aja kayak main bola lu. Bos. Kan gitu, pemain bos. El Bos ya. Dan juga The Crooked Man, Habib. Jauh nih dari Johor nih. Dari Johor. Yes. Johor yang di itu ya, Jakarta Pusat. Johar itu, Johar baru, Nah, Kampung Melayu. Kampung Melayu. negara. Rumahnya di belakang McD. Rumah teman gua. Oke guys, kita yang lagi. Yang ini kan dikenalin. Hah? Yang ini kan dikenalin. Udah, awal. Udah, nggak fokus. Nggak fokus kamu. Kurang minum saya. Nggak fokus. Makanya fokus. Kosong kita. soalnya. Fokus. Nih. Oke, tolong minum juga ya buat gue ya. Sama guys, kita diskusi kali ini soal transfer di Liga 1 ya. Beberapa klub udah mulai mendekati para pemain barunya dan juga beberapa klub ada yang meresmikan para pemain-pemainnya juga. Enaknya kita bahas tim mana dulu guys? Ya kalau dari gue sendiri ya, saat ini yang lagi rame kan di tim topnya lah. Bener gak? Ya, betul. Oke, gimana kalau kita bahas soal tim topnya dulu aja untuk kali ini ya. Ya. Ini yang lagi luar biasanya rame. Tahu nggak guys, ngomong apa? Enggak. Tuh. Nathan Choaon mau ke Persebaya. Kita bahas Persebaya dulu nih. Nathan ke Persebaya. Gila nih. Aduh. Guys, gimana tuh guys? Ya, Yes. Nathan. Diaspora kesukaan teman-teman kita yang FOMO tuh. Iya benar. Jadi Gelora Bung Tomo bakal ramai sesak dengan para wanita-wanita FOMO bisa jadi. Namanya ganti bukan Gelora Bung Tomo. Gelora Bung. Maaf. Bercanda. Pahlawan Ya, itu. sebenarnya kepindahan Nathan Choaon ke apa ya? Ke Persebaya ya. Rumornya bisa baik, bisa enggak. Cuma sangat disayangkan kan kita diberikan ekspektasi bahwa pemain diaspora yang kita naturalisasi ya. Yang katanya European Standard. Nah, itu dia European Standard bermain di Liga Inggris. Bermain di Liga Eropa ujung-ujung ke Ligue 1. Apalagi Nathan Liga Choaon Hiji bukan Liga Ong, Liga Hiji itu. Ke Jawa. Liga Siji. Ya, harus medok. Oke. Dan juga emang sebenarnya pantas sih Nathan pindah ke Liga 1 karena juga di terakhir karirnya kan di Swansea ya. Nggak dapat bermain. Kalau nggak salah kan kemarin juga cabut dari Swansea karena dia sendiri putus kontrak tuh. Ya, terus di Heerenveen juga nggak banyak kesempatan. Terakhir banyak kesempatan main saat dia masih di Excelsior ya, Iya, Excelsior. di Liga Belanda. kedua Belanda ya, Liga 1 Belanda. Dan kalau misalkan emang di usia yang belum nyampe 25 dia sudah sampai ke Liga 1, apakah ada jaminan dia bakal di suatu saat ke Liga Eropa lagi? Kayaknya udah mentok sih. Tamat ibaratmu. Udah tamat. Menurut gue sih udah tamat ya. Nathan. Nathan. Berarti dulu para FOMO yang bilang kita nih mesti ngubah timnas semua kayak European Standard semua itu ya. Bener Salah. Pak. European Standard tapi tier C. Ujungnya Liga 1 juga. Liga SCG Nah. juga. Tapi kalau menurut lo sendiri Om sebagai seseorang yang pernah berkecimpung di Persebaya ya, melihat transfer kalau beneran Nathan resmi ya ke Persebaya ya. Ini as a business is it very good? As a business for who? For Persebaya. Yes. Bagus. Sangat ya. Jadi ini kan jadi bahan ini. Jadi Nathan Choaon akan jadi Beckhamnya Madrid. Nanti nggak? Jadi jualan Persebaya. Pasti jadi bahan jualan nih, bahan jualan. Tapi Pak, dengan tanpa adanya Nathan pun kayaknya kawan-kawan bonek juga udah militan ya. Iya sih. Nambah market value baru mungkin. Yang diincar bukan market bonek, Tapi market orang Surabaya yang belum sering nonton Persebaya tapi dia nonton bola
yang kelasnya BKA. Oh. New Market ya. Kalau BKC udah semua udah dipegang Persebaya. Mungkin kalau ke Ini yang BKA. Oke, kalau ke Bonita sih kayaknya nggak begitu mempan ya, berarti yang nggak Mempan juga. mempan ini tuh pakai Bonita pasti. Cindo-cindo Surabaya kan pakai kaos namanya Coaon, anjay. Tapi kalau secara teknis menurut lu juga kan, apakah ini akan sangat menguntungkan buat Persebaya? Untuk Persebaya ya, untuk Nathan enggak. Enggak. Untuk Nathan enggak. Oh, untuk Nathan enggak. Untuk Persebaya ya karena ya walaupun nonton juga iya. Cuan dong. Cuan betul. wow. Cuan dan pasti dapat menit main ya. Iya, Cuma pasti kan- dapat karena Ya. walaupun di Swansea dia nggak main, ya kita nggak usah naif lah. Standarnya Nathan tuh udah di atas Liga 1. Ya pastinya juga Persebaya kayak kita dapat pemain bagus nih untuk Liga 1. Iya. Ya siapa yang nggak mau? Dan nggak ngabisin kuota slot asing. Betul. Paling sebenarnya yang concernnya adalah Nathan nih bakal main di posisi mana ya? Hmm. Karena kan semenjak di Kiper Timnas kan- katanya ya? Ya pasti gantiin Gilson. atau enggak main di left back kiri gantiin Ade Idrus. Gimana tuh, Beb? Ya, gue setuju ya. Kayaknya cuma di left back sih. Tangan. Sorry. Jelasin sambil ngambil. Apa namanya? Karena baik kalau di timnas dia beberapa kali main jadi left back juga kan. Iya. Kalau di Swansea, kalau nggak salah back juga kan. Back kiri. Nah, di mana pasti akan lebih masuk langsung nyetel lah. Oh. Tapi kalau nggak salah Persebaya main di kompetisi Asia ya. ASEAN. Di ASEAN. ASEAN Shopee Cup. Betul. Berarti itu kan jadi amunisi yang luar biasa nih Iya, buat Persebaya. Ya, jadi baik lagi untuk Persebaya sih gue rasa ya sangat menguntungkan. Sama Tapi banget. untuk Nathan sendiri ya penurunan karir lah. Tapi kalau misalkan gue lihat sih Nathan kalau misalkan emang setuju join ke Persebaya ya, kalau misalkan main di left back gue rasa sih agak kurang ya karena dia nggak se-eksplosif back sayap di Liga 1 yang benar-benar Iya. ngandelin kecepatan kan. Gua Ya, rasa mungkin- sih Nathan lebih cocok ya itu di gelandang. Nah iya, Gelandang jadi bertahan. bener-bener ngatur tempo. Kayak dia pas di yang U23-nya di era Sintayong kan, dia di posisi tengah tuh bener-bener bagus menurut Bagus, gua ya. ya. Jadi Ya, kalau sih. misalkan Box to box, ya box to box opsi yang bagus ya Nathan di kalaupun ke Persebaya ke lini tengah gantiin posisinya siapa Rashid ya? Iya. Rasid dicabut. Iya, Kasih kan soalnya pergi kan. Hmm. Dan pemain tengah juga nggak tahu nih belum ada rumor lagi ada Persebaya ya. Ada yang bilang mau kedatangan mantan pemain timnas Montenegro lah. Wah. Ya, kalau itu kayak sama Budul Minto lah kan dia yang ngatur semuanya itu. Ntar saya WA deh Pak. Tapi kalau dengan kedatangan Nathan dan juga beberapa pemain baru kayak Risto dan Gali Vetas juga ke Persebaya ya. Dan Rahmat Irianto pulang. Dan Ya. kepulangan Rahmat Irianto ya. Koko Ari. Koko Ari juga. Karena rumornya juga Hansamu mau pulang ya? Enggak ya? Mau pulang kampung, tapi Pulang. tetap kerja di Jakarta dia. Oh gitu. Mudik aja mudik. Ah. Tahu aja lu. Iya. Habis WhatsAppan ya. Habis WA-an ya. WA kita. WA terus. Nah, apa namanya? Ngelihat transfer Persebaya baik lokal maupun pemain asing. Ini sebenarnya kalau menurut lu semua nih udah cukup belum untuk mereka bisa bersaing di level regional Asia Tenggara? Masih belum? Alasannya? Ujung-ujungnya kan harus bikin gol kan? Yes. Harus punya striker yang kuat di tengah. Di tengah, bukan main di pinggir ya, tengah. Yes. Yang finisher sejati. Ada nggak situ? Belum ada sih. Belum ada. Ya udah, berarti belum lengkap kan gitu. Bruno gelandang ya. Ya tugas kalau Persebaya ada sih Dejan berarti Dubas. harus Nah, jadi gelandang sekarang mainnya. dia perlu mencari backup yang setimpal dengan Rivera yang sama lah. Iya. Ya 11-12 minimal sama striker yang seperti bilang Kalano. Karena pas di tengah musim kemarin kan kehilangan Rivera, kehilangan poin. Iya. Sama dengan kehilangan poin. Nah, itulah. Tapi lu sepakat ya Bip ya ngeliat gak ada Rivera nih kehilangan nyawa buat Persebaya? Ini Rivera kemana sih? Pasti. Pas cedera di tengah musim. Cedera ya. Itu dia yang masih- bikin oleng. Masih di Persebaya kan? Iya, masih. Tapi kalau ada umpan tapi nggak ada yang desain percuma dong. Iya, Jadi jadi sih sebenarnya berharapnya mas striker yang lokal itu tuh si si Rizky Malik. ya Rizky. Malik Rizky Rizaldi Ridho. Bukan, juga. bukan. Rizky, siapa tuh? Rizky Dwi ya? Rizky Dwi. Ya, maaf ya Rizky ya kalau saya lupa nama belakangnya. Nama yang pasti namanya Rizky. Rizky Wiguna. Ya cuma dia kan. Iya. Ya. Cuma dia kan masih mentah banget ya. Enggak, gue bilang dia udah siap. Udah siap. Udah siap kalau gue. Oke. Siap Kalau fight. mata gue lihat udah enak sudah siap. Wah, Menarik nih. Dia udah usianya berapa ya? 25 ya? Ya udah usia mateng lah itu. Oke, menarik. Dan apa namanya? Kalau lu sendiri gimana lebih prediksinya tuh, Bib? Nah, dengan skuad Persebaya sekarang nih, dengan transfer barunya untuk menghadapi ASEAN Championship. Ya kalau untuk saat ini sih gue melihatnya belum siap ya. Apalagi meskipun main di masih regional ASEAN,
yang di notabene-nya tim Asia Tenggara doang. Masih jauh di bawah levelnya. Dibanding Johor, dibanding Buriram, gitu. lalu Lion City. Lion City, yes. Ya, Serieng. Sverieng. Ya jadi gua rasa nggak cukup lah kalau cuma mendatangkan pemain yang di Romarin sekarang ini. Harus lebih banyak lagi, terutama yang bilang Om Lando benar di striker kan di depan. Ya jadi gua rasa Persebaya masih banyak PR nih. Banyak ya. Ya nggak cuman datangin Nathan Chuan doang kalau jadi ya. Tapi di sisi depan tuh vital lah. Karena cuma kalau di belakang kuat, di tengah kuat, tapi di depan nggak ada finishingnya percuma juga. Ini gue lagi lihat-lihat nama pemain Persebaya squadnya. Ya. Sejauh ini mereka baru punya 2 striker, Rizky Dwi Pangestu Oh iya. sama Legend Tumbas yang main di gelandang. Tumbas pun juga sekarang lebih sering taruh di tengah, benar kata lu. Iya. Kadang suka jadi back juga malah. Tumbas. Bisa di back sih. Tumbas ini terlalu versatile. First style. Kiper Iya. bisa kiper. Kecuali kiper. Sebenarnya bisa cuma nggak jago. Bisa. Official bisa. Apa namanya? Kalau Power play. Power play. play. Iya. Tapi emang Tumbas ini menarik banget ya. Bener-bener tumbas ya. Iya benar-benar Tumbas. Tapi ngomong soal Persebaya, paling itu aja ya untuk transfer mereka musim ini ya. Semoga good luck buat mereka lah. Good luck Evan. Tapi selain Persebaya nih, gue mau nanya nih, Biak tuh gimana kabarnya sekarang nih musim depan? Wow, PSBS Biak ya. Dengar rumor juga katanya apa? Mau ganti investor ya? Nggak tahu deh. Ditinggal investornya yang lama kan, yang Pak Wan sama istrinya. Ya, itu rumor Udah. yang beredar di Udah. Udah ke Persipura mereka. Oh, sudah ya? Udah. Ah, menarik. Makanya gue sebut nama berani. Nah, tapi Udah kalau- resmi soalnya. Kalau menurut lo ngeliat PSBS Biak gimana nih? Gue juga dengar rumor katanya banyak pemain lokalnya nih mau pindah ke Persipura nih. Di bawah semua, di bawah. Iya. Kelly Sawyer gitu. Kelly Sroyer. Dapat. Lord Tahir. Ya salah satunya Muhammad Tahir pulang ke Dia Persipura. mau apa Persipura dia, produk Persipura dia. Oh. Beto. Nggak tahu. Dia lokal hitungannya sekarang, Ya, orang iya. Indo. John Bigai juga dengar. Kipernya Kipernya ya. anjir. Bagus lah kalau Joe. Bagus. Iya, gimana tuh menurut lo semua? Aduh. Menurut lo dulu deh. PSBS kan tim yang memiliki filosofi kalau nggak menang kalah. Iya. Ya, Ampun deh. Enggak, tapi gitu sih kayaknya. enggak perhatiin deh. Kalau menang ya kalah sih. Perhatiin deh Bro, di kelas. kadang dah. Perhatiin deh di klasemen. Dia drawnya paling dikit loh. Beda sama PSM. Iya. Imbang doang. Berapa sih Biak tuh? Ah, pokoknya paling dikit deh. Kayaknya satu apa? Ya sebenarnya kalau misalkan ditinggal pemain-pemain lokal apalagi pindah ke Liga 2 ya sangat disayangkan untuk PSBS Biak. Tapi kan mau gimana lagi? Top of mind kita kalau tim Papua Persipura. Ya. Siapa sih yang nggak mau membela Persipura kalau misalkan tim-tim tanah Papua? Apalagi investornya juga ikut pindah. Bisa jadi mereka akan join ke Liga 1 dan gue kayak ngerasa ya ada indikasi bahwa PSBS malah yang Turun. degradasi musim ini. Ya eksodus besar-besaran ke Persipura Iya, benar sih. Dan buat rumor pemain pun juga belum ada. Belum ada sama sekali. Jaime cabut kan? James Xavier. Heeh. Udah ada dari Januari ke Bali. Iya. Iya. Lalu di sini ngeliat gimana tuh PSBS nih? Dengan kemungkinan ada eksodus pemain dan kedatangan rumor pemain baru juga Belum nampak ada. banget. malah bisa jadi pindah home base tuh. Oh iya? Bisa jadi kayak gitu mah. Tapi Jadi TPSBS Jakarta Selatan. Bisa jadi begitu. Enggak, PSBS Bandung Selatan. Ah, iya. Saya juga seperti itu. Apalagi itu, yang lain Batam lagi. Selatan. Batam Selatan apalagi. tapi gue sempat baca di Pokoknya ujungnya selatan aja. sempat baca di Twitter emang ada yang bilang katanya mau pindah ke ini Jawa. Ke Ke Pulau Jawa. Jawa. Nggak tahu kemana tapi Pulau Jawa. Ya, Entah ke ya, Bandung, sekarang entah gini ke- gini dulu, di Biak nggak boleh main stadion Biak nggak boleh. Itu belum layak untuk Nggak layak emang. Ya kan pakainya makanya mana di NMB. Di Jayapura di Mandala, ada Persipura situ lagi. Gengsi banget dong. Nah kan, akhirnya kemana? Kalau nggak, dulu kan di Bali selalu ya. Ya, Bali. nah, kalau stadion ini nih yang Papua yang baru tuh Lukas NMB. SNMB mahal. Mahal. Karena investornya pergi. Iya sih. Ya pasti kan kalau nggak balik lagi ke Bali atau di Jawa kan, ya lebih. Sekarang ownernya sekarang orang mana dulu nih owner yang akan menjadi investornya? Yang gue dengar sih dari Qatar. Ya jangan diketawain. Ini Yos. aja. Amin ya. kalau nggak dari Pemkot langsung kan yang ngambil alih atau enggak? Nggak pernah ada Pemkap. Nggak pernah ada tuh nama Pemkot langsung ambil alih. Oke. Nggak boleh kan kalau milikin klub. Oh. Apalagi PT. Siapa tahu lo buat PT sendiri gitu. Di BUMD. Ah.
Ya mesti lalu sidang DPRD dulu. Oh, panjang ya Pak ya prosesnya ya, Pak ya? Mana panjangnya? Oh menarik nih ya Mewi. PSBS ya. Dan lu sendiri gimana nih Bib? Ngeliat PSBS sebagai tim promosi ini? Punya mulu ya? Tahu punya mulu lu gantiin gua lu. Enak aja. Terus ngeliat PSBS sebagai gimana nih sebagai tim promosi yang musim lalu tampilnya sangat impresif ya, peringkat ke-7 atau 6 kalau nggak salah ya. Ya kalau nggak salah. Dan musim depan kayaknya bakal ada eksodus besar-besaran dan mungkin diprediksi banyak orang seperti bakal nongol di papan bawah nih. Ya gue setuju bilang Fandi ya, dengan pemainnya dan investor yang cabut, ya bukan tidak mungkin mereka akan degradasi di musim depan. Peringkat Mungkin 9. degradasi terus Persipura naik, kan tukeran tuh sesama tim Papua. Wah. Yang buat konspirasi nih sebenarnya. Tapi kan Persipura juga kuat juga nih, gue lihat ya. Musim lalu hampir juga kan. Hampir degradasi. Degradasi maksudnya. Kan sama si belakangnya. Iya, benar. Iya. Ya, jadi Degradasi, Bro. iya. Jadi menurut gua mereka akan tukeran sih. Kan sama Papua tuh ada jatahnya kan. Hah? Emang iya, emang ada jatahnya. Ya, prediksi aja prediksi. Jangan buat isu lagi Bisa- loh. bisa salah kan? Ya. Terviral. Enggak. Peringkat 9 kemarin Biak. Sembilan kan? 9. Apalagi sekarang Not bad. investor baru ada dana juga kayaknya lagi seru. Tapi kita nggak pernah tahu kan di Liga Indonesia Ya. semua sebalas menit semua loh. Tiba-tiba ada orang kelebihan duit nih. Ya bisa juga siapa Iya tahu sih. ntar di akhir-akhir bursa transfer datang undang-undang orang Qatar kan. Hmm. Tahu-tahu beli apa kayak di liga Kayak- pemain Eropa yang Kayak top. dulu Buset, serem anjir. Kayak dulu Queens Park Ranger tuh yang di detik-detik akhir bursa transfer diambil alih Tony Fernandes langsung. Langsung beli Adel Tarap ya. Iya, seperti itulah nama-nama kayak gitu. Tiba-tiba Bisa masuk. jadi juga, bisa jadi. Tapi kalau gue lihat sekarang sih kayaknya agak susah nih. Hah? Agak susah kayaknya sih. Oke. Jadi Ya, siapa tahu nanti pertengahan musim pertengahan musim juga di jersinya ada tuh koprol gitu. Wah, kita dong yang beli Iya. saham anjir. Keren. Amin. Kita bikin stadion lah di Cisauk. Oh, berarti ini PSBS Bintaro Selatan. PSBS Bintaro 9. Nah, itu. Stadion Elang. Elang bangkit. Oke guys, kalau gitu PSBS ya semoga bertambah mereka. Semoga prediksi kita salah ya. Ya, semoga mereka bisa berbicara banyak lah. Bagaimanapun juga Papua tetap harus eksis. Betul. Di kasta tertinggi Amin. Liga Indonesia. Derby Papua is back. Gue yang beli loh, orang Rusia yang beli. Wis. Dari ini apa? Kodam Soekarno. Oh, itu Abramovich. Kan nganggur tuh. Mungkin bukan nganggur, nggak punya klub. Nah, siapa tahu dia dia- nganggur itu orang. Siapa tahu dia ngeliat kan, wih ini mengingatkan dengan tim gue yang lama nih, warna biru. Nah, ini Birunya kayak City ya, lu bisa GR. Kan Rusia pengen bikin pangkalan militer tuh di Biak. Ya. Oh iya. Tukeran dah, gitu. Gue megang biak dah. Oke, guys. Latih, here we go. Siapa nih ke biak nih? Oke guys, kalau gitu dari biru timur kita ke biru barat, yang lagi rame juga. Siapa nih? Ngomong Bandung. Bandung lah. Di Lagi-lagi biru Bang. barat. Silakan Bib. Nah, sebagai fans Persib Bandung, Ya. ini kan kemarin sudah dipastikan Sadil datang. Oke. Alhamdulillah Anusa juga. Pas kita rekaman kemungkinan besar datang. Oke. Belum lagi banyak rumor. Udah kok, udah di media sosialnya udah. Oh, udah? Udah. Official ya. Oh sorry, Udah gua official. nggak- Dewangga udah Dewangga. Dewangga belum? Masih rumor. Masih Dewangga, Pak. Beberapa rumor kayak Dewangga kemungkinan masuk, ada beberapa pemain asing baru juga yang Rizky Ridho jadi. Enggak dong, Oh, lagi nikah dia. Oh, iya. Jangan dibahas Mau dulu. ke Eropa dia katanya, dengar-dengarnya. Oh iya. Siapa? liburan. Abroad. Liburan. Nggak ngerti. Honeymoon tau. Iya. Swiss. Iya. Dan Persib Bandung sendiri ini transfernya, lu udah puas belum? Bib? Gua. Dengan rumor yang ada ya? Gua. Jujur gua belum puas. Aduh, apa tuh Karena kenapa? pertama mereka habis melepas banyak pemain kan. Aha. Pemain yang senior yang pengalaman banyak dilepas. Lalu praktis cuma baru Sadil kan yang resmi nih. Ya. Yang dimana gua rasa sebenarnya ada beberapa posisi yang seharusnya bisa mereka tambah lagi nih. Nggak cuma di posisinya sayap di sini, tempat Sadil kan. Lalu yang selanjutnya mereka akan bermain di kompetisi Asia. Yang dimana musim lalu mereka bermain cukup buruk lah, dengan hasilnya. Dan apalagi dengan Liga 1 juga pasti mereka akan ada misi untuk mempertahankan gelar dong. Ya kalau cuman mengandalkan pemain muda atau pemain yang baru, ya gua rasa belum cukup lah. Jadi untuk musim depan gua rasa mereka akan kesulitan untuk ada di papan atas sih. Oke. Tapi bisa mereka ke papan tengah nih. Tapi kalau menurut lu sendiri buat Persib Bandung ya, gue masih nanya dulu ya. Ya. Paling krusial tuh sebenarnya posisi apa? Yang harus di mereka perbaikin dengan Striker sih, striker sama
striker, kiper. Gelandang kali ya? Kiper. Kiper juga lupa gua. Kan Mendoza cabut tuh. Tapi kan kiper kan gue dengar kan juga dari Kroasia kan mau datang tuh kalau jadi. Ya, Livakovic. Livakovic. Tergantung itu lah. Subasik. Ada pensiun nih. Boboho. Dipanggil ya? Kantung kos Boboho lah. Oh, Bodak. iya sih. Udah. Bodak ya. Kos bodak. Tapi kalau gue sih jujur ngelihat Persib saat ini apa ya? Gue kan sempat dengar beberapa pernyataan juga kan dari Pak Aditya ya saat dia menjelaskan soal visi misi Persib mau seperti apa beberapa musim mendatang. Menurut gue sih cukup oke lah, well planned banget tim ini. Tinggal bursa transfernya aja nih yang gue sebenarnya penasaran mau. Nah ini kalau gue bilang sih cuma digedein hype-nya aja. Oke, kenapa tuh? Nanti pas Juni juga pasti akan. Ini Persib musim ini nggak tahu ya, gue feeling tidak akan target juara, tidak mau triple apa hat-trick title enggak. Padahal si Bodak udah ini loh, apa dia bilang kan, saya mau fokus Liga 1 sama FC musim ini. Wih. Dia ada semua- tantangan. Semua bisa bicara seperti itu, nanti di lapangan gimana hasilnya gitu. Iya sih. Ya kita kurang beruntung gitu. Gimana? Gak apa-apa, yang penting di awal udah Udah, sumber-sumber. Al-Niatun Oke. Ya, apa sih? Ini Lawa si Lawa itu. si coach Bodak udah sempet ngasih sedikit bocoran soal Menasih, katanya udah deal, tinggal datang ke Bandung. Nah, terus ini yang bocoran terkuat nih, ini pemain belum pernah kerjasama sama Bodak. Oh ya? Ya, Pernah main di Liga nggak pernah main di Liga Indonesia ya? nggak sebut sih, cuma dibilangnya kayak belum pernah bekerja sama dengan mereka sebelumnya. Mereka berarti lebih dari satu dong. Ya, pemain asing sih kayaknya. Ya, berarti bisa jadi yang orang kiper dari Kroasia itu tuh. Iya, Livakovic. Subasik. Iya. Dari sih. Perisic kan ini Peta Suci. winger. Sucik. Loh, Iya, iya, nyebutin Bang. nama Iya, pemain yang iya. kita nggak tahu. Super tau nggak Super? Dapat suka. Ya, Sutik udah ke Inter, Pak. Ya udah. Apa namanya ngelihat Persib sendiri, gue sepakat sama Habib ya, kayaknya kemungkinan nih paling krusial di posisi striker. Dan kalau menurut lu sendiri nih Om, mencari pengganti pemain seperti Ciro nih, DDS. DDS, Ciro, Gampang. gampang ya? Gampang. Malah banyak banget atau gimana? Tipe Kalau apa, gue tau lah pasti punya orang tim yang bisa men-scouting ke Eropa. Ini apa, kita jangan hanya melihat dari kota yang sama terus ya, nyidak main-main di Indonesia, harus keluar lah, main di luar. Oh, ada tuh striker bagus. Kayaknya mau dibuang sama timnya. Armando Broja. Waduh. Cocok tuh ke Persib. Oh, winger satu lagi, Alejandro Garnacho. Ambil tuh. Lagi, gua tau winger tapi. Martinelli. Ambil nih. Sterling. 1 juta pon nggak apa-apa. Apa namanya? Ya, tapi kan Persib ini kan tim yang dengan bisa dibilang salah satu yang terkaya di Indonesia. Berarti kan mau nggak mau incaran pemain asingnya harus top Top. banget nih, tayarnya Pasti. top nih. Kalau lu sendiri punya harapan top tiernya yang kayak gimana nih yang harus didatangkan oleh Persib? Ya kalau misalnya nggak bisa mendatangkan tim dari negara-negara Eropa kayak tier 1 Liga Spanyol, Liga apa ya minimal ya kayak Liga apa ya, Liga Belgia. Malta. Liga Belgia tapi peringkat 13 ya. Not bad lah. Liga Belgia peringkat 13, Liga Kroasia peringkat berapa? Yunani. Apa? Ya, Yunani. Asal jangan kayak datangnya dari Liga Brazil Serie C pula. Persija dong. Ya iya makanya. Apa namanya, rumor terbaru juga yang sempat gue baca ya, Julio Cesar kata mau ke Persib. Wah, bukan kiper, kiper. bukan kiper. Oh, bukan. Julio Cesar Center back-nya Chiang Rai United, Liga Liga Thailand. Thailand, mau ke Persib Bandung. Ini kayaknya bakal gantiin Gustavo Franca ya. Gustavo Kemungkinan. Franca atau Nick Wipers? Ya, betul. Sepaket tuh. Betul, sepaket. Apa Kalau gua namanya? ada satu rekomendasi lagi Apa kalau tuh? striker. Main di Liga Thailand juga. Apa tuh? Namanya Fergus Tierney. Itu Oh, iya, juga striker muda ya? masih muda. Terus kalau gue lihat permainannya ya cukup ngotot sih. Itu apa? Brazil lagi. Malaysia. 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 Naturalisasi. Malaysia. Orang mana tapi orang mana aslinya? Inggris. Inggris Malaysia. Oh, Forestieri. Tapi kan kalau menurut lu sendiri ngelihat Kevin ini menarik juga ya kata Habib ya. Melihat kesuksesan Kevin Mendoza selama di Persib ya. Apakah sudah saatnya Persib mengekspansi pasar ke pemain-pemain Asia Tenggara menurut lo? Ya, why not? Maksudnya Why not, kalau ya? emang kualitasnya bagus dan nggak terlalu mentingin nama besar atau nama negaranya, ya why not? Iya sih, Maksudnya benar sih. siapa yang menduga juga Mendoza kiper Filipina ternyata
bagus. Dan dia baru kiper utama di Filipina. Ya, dia kiper kedua dia. Filipina kan Mendoza kiper kedua. Iya. Etheridge. Etheridge kiper pertama soalnya. Oh iya. Filipina kan soalnya lebih dikenal ke basketnya kan dibanding bolanya kan. Iya. Nah itu jadi kayak nggak usah peduliin asal usulnya, lihat kualitasnya bagus atau enggak. Kalau bagus ya udah angkut. Persib tuh kalau malam menurut gue sih udah layak sih coba lagi pemain dari Thailand. Dari Myanmar. Myanmar lah. Mau kan misalnya dia makan di Padang Myanmar juga. Gak tau sih, cuma Thailand ini ya kalau Persib berani bayar mahal, why not? Sekarang pemain-pemain Thailand juga terbuka kok main-main ke negara tetangga. Yang terbaru Kapten Muangthong United pemain timnas main ke Selangor. Oh ya? Iya. Wow. Kenapa Persib tidak gitu loh? Iya berarti kan era-era Persib ada pemain Thailand kayak Su Chao Nu Iya. terus Tapi, Su iya, Wicai iya. balik lagi oke lah. Sekelas Persib itu harus mikirnya nggak cuma aspek tekniknya, aspek komersil juga dipikirin. Tuh. Ya. Komersilnya. Ya pemainnya ganteng atau enggak? Nah, karena kan gelis-gelisnya kan nonton bola juga di sana. Iya sih. Di sana tuh ada Teteh-teteh Bandung. gerobak-gerobak itu cilok Persib gitu. Di sini juga ada Cilok Persija. Enggak di sini gua nunjuknya ke arah Jaksel. Kalau ngomongin Persib sih kayaknya Nggak akan ada stop ya. habisnya. Nggak akan habisnya. Tapi gua agak bertolak belakang nih sama Habib nih. Oke lah Persib untuk juara sedikit agak berat tapi 4 besar kayaknya bisa sih. Masih bisa? Masih bisa. Itu standar. Standar sih. Standar. Harus di standar Persib segitu malah. Iya. Oke. Big Five berarti. Paling Persib udah kita bergeser ke tim terakhir ya. Tim ibu kota. Persija Jakarta. Yang rumornya banyak banget pemain Brazil mau masuk. Sama itu tuh rumornya satu, Excel. Excel untuk aku. Iya. Gimana? Kan Anda kenal sama dia? Enggak anjir. si kenal. Ya, coba kasih tahu dong. Ya kayaknya sih ya 70% lah. Gitu. 70% terus juga Kata siapa? ada lah gue baca-baca rumor kan. Mungkin ada faktor-faktor X yang bisa nge-cancel cuma kayaknya bakalan ke sana sih. Oke, menarik. Dan gue sempat kaget nih. Jordi Amat. Iya, bukan Jordi Amat. Rumor Persija nih sempat mau datengin pemain Fluminense. Thiago Silva. Bukan. Hebat banget kalau bisa. Dan pemain ini kemarin main di Piala Dunia Antar Klub juga udah main 2 game. Jorginho. Jorginho Flamengo. Sama ya soalnya. Jangan ngomongin Flamengo dong, kalah gue. 3-1. Apa namanya? Dan Persija katanya mau datangin Nonato, pemain Brazil Fluminense. Brazil lagi. Tapi kan Fluminense Pak, Serie A. Iya. Apa? Ini menarik Kelas. nih. Sudah pernah main di Eropa belum? Enggak. Oh berat. Kenapa Om? Soalnya kan Persija kan pelatih Brazil, gerbong pelatih Brazil juga. Semua se-Brazil itu. Why not Kiper Brazil, striker Brazil. Iya. Iya. Kenapa tidak? Rio Matsumura mau bikin paspor Brazil. Biar masuk circle. Jadi namanya jadi itu ya, Rionyo. Rionyo Masurinho. Kenapa tidak Brazil sekalian Om? Apalagi kan Persija kan pernah menjadi juara di bawah Aroma Samba nih. Jadi kita buktikan aja akhir musim juara nggak mereka. Wah, statementnya sangat kuat ini. Tapi kalau Ada sentimen yang sama Persija. Enggak, mau Brazil. Brazil. Ken gimana Ken? Tapi Ken melihat umur Persija yang katanya mau datangin Nonato nih. Ini Bukan cuma Nonato sih, kemarin gua ngobrol sama temen yang emang kebetulan. Temennya Nonato. Bukan. Oh, gua tapi kira. itu Nonato bener kalau kata temen lu juga. Kemarin sih nggak nyebut, cuma dia sebut itu satu Excel Runtuaku, Oke. Jordi Amat, sama Tom Haye. Itu udah dia ngelihat daftarnya sendiri yang ada di Persija, itu udah confirm diincer. Oh gitu. Cuma masih belum tahu nih lanjutannya. Oke. Ya udah kalau Tom Haye semuanya timnas semuanya pindah ke Liga Indonesia. Tapi gak tahu ya, gue kalau Tom Haye tuh kayak merasa udah saatnya dia main di Asia. Liga 1. Enggak. Gitu. Belum. Nah, kenapa coba? Menarik, gue mau dengar pendapat lu Tom berdua. Haye. Gue Tom Haye masih eligible lah buat main di Eropa. Eropa kelas 2 masih oke. Atau kalau Asia mungkin di Liga Jepang lah. Oh di itu Atau Arab, Liga pasti Arab. yang masih bagus. Oh, nggak bisa, bro. Liga Mongolia Mongolia. pasti bagus tuh Tom Haye. Kenapa harus di mau- Bukit Himalaya ya? Apa Mongolia? Kalau Jepang kayaknya Bisa. meskipun Jepang tuh gue mainnya high intensity. ya, meskipun gue pengen dia main ke Jepang tapi gaya main kayak dia nggak akan masuk sih. Hanya itu ke liga inilah liga. Ah itu kayak Kelme dulu sama persis. Kayaknya tipenya cuma ini
Pemainnya Simple ya? Simple. Malah gue mikirnya Haye tuh kalau mau ke Saudi masih bisa tuh. Ya, Tapi bisa. papan bawah, papan tengah. Asia. Tapi katanya ada yang si Haye itu mau ke Watford. Siapa? Ada yang ngincar Watford. Siapa? Haye. Oh ya? Iya. Championship Inggris ya berarti ya. Ya boleh lah, karena ini kan itu. Enggak apa-apa Watford ya. Tapi kenapa Van? Lu kan sebagai fans Persija harusnya seneng dong kalau kedatangan pemain kayak Tom Haye. Siapa sih? Masih full podcast dia ntar Hah? malah. Full podcast dulu ntar. Iya makanya. Oh iya di sini di bawah ya. Ntar tiba-tiba kesini. Amin dong, datengin Amin Haye. dong. Iya. Enggak, siapa sih yang nggak seneng kita kedatangan pemain kelas atas? Nah, Tom Haye sama Jordi Amat jangan lupa. Tapi kan timnas tujuannya katanya mau lolos Piala Dunia, makanya ambil Iya. European standard. Kalau saya sih Ini kan lebih foto. kepada ini realistis aja. Gaya bermainnya Haye kayaknya kurang cocok deh ke Lee Ong yang mengandalkan kecepatan. Liga hiji. Liga Siji, Liga 1, ini Betawi 1, Satu ya. Liga 1 yang mainnya intensitas terus main kecepatan, pace nggak ada, maksudnya jarang ada kaki ke kaki selain Mainnya masih pakai Pragmatis otot ya, ya. Otaknya Otot. belum terlalu. Tradisional. Sedangkan Haye kalau main di GBK aja 60 menit 70 menit udah kayak udang, Udah bengek ya. udah bengek. Bukan bengek, memerah, capek. Ngos-ngosan. Tapi itu bukan malah bagus kan kalau timnas kita main di sini jadi dia nggak perlu adaptasi lagi kan udah terbiasa dengan pelembagaan di sini. Tapi kita mainnya tujuannya kan ke Piala Dunia. Iya. Standarnya pemain kita berkurang dong satu persatu. Iya, makanya itu. Ini Nathan, walaupun camat di Swansea, tapi kan latihannya bareng orang-orang sono. Terus si Hapner. Latihan sama Kosono gitu-gitu aja. Ya maksudnya, yang penting mindsetnya lah. Posisinya nggak nambah, mindsetnya tetap terjaga. Hapner ya di Wolverhampton Sama dia Kunya dilatih sama Kunya, sahabatan sama Kunya. Oh, kan? Apa lagi pemain-pemain diaspora kita? Verdong masih di level tertinggi. Main. Jazz, malah Hilgers. Hilgers. Jadi jadi Haye biarkan tetap di ekosistem Eropa aja. Iya, jangan salah apa kata dunia kayak gitu. Tapi kalau Jordi Amat Ya udah. Jadi ya udahlah. Kasih. Iya. Kalau itu ya bodo amat lah. Kemarin sih gue baca beritanya Jordi ini ada di persimpangan antara Persija atau balik ke Spanyol. Nah, itu kalau benar. nggak salah buat Jordi sendiri ada rumornya tuh 3 tim yang ngincer. Satu tuh Real Madrid, Barcelona, Atletico. hebat. Wah, gila. Kayak Munchen. Wah keren. Kelas. Yang gua Mau dengar- naik ke Yamal dia. yang gue dengar nih Persija, Malaga, satu lagi tuh Oviedo. Emosi dong. Mentang-mentang ada Santi Cazorla ini. Iya. Gue lupa satu lagi Betis. apa cuma. Bukan. Kasta kedua ya? Kasta kedua. Itu yang gue dengar. Nah, kalau ada pilihan begini nih menurut lu dulu deh Om. Ini kan Eropa. Eropa aja. Makanya, Balik lagi gitu. apa menjaga dia punya intensity-nya masih kencang. Bilang seperti itu. Dan pembuktian dia bisa ngegeser trio center back yang dipunyain Indonesia. Tapi kan dia Masih layak gitu. Kalau di Persija kan masih oke lah. Tapi. Duet sama Rizky Ridho. Lagi-lagi standarnya menurun untuk Iya. timnas. Tapi malah bagus buat Rizky Ridho nggak tuh kalau dia ke Persija? Karena Rizky Ridho kan dapat. Enggak, karena Rizky Ridho better keluar. Iya. Oke, menarik. Apa jadi penggantinya Rizky Ridho? Wah, cuan. Aduh. Tapi udah bagus ya, selesai lah. Capek gue bagus dia mulu. Nah, Kan ada sentimen sama Persija. Kamu Brazilnya nggak usah. Oh ini gue terakhir dah. Ada ngomong lagi nggak kalau yang lo dengar di Persija? Jordi Amat itu. Udah nggak ada. Udah. Soalnya ada yang gue dengar mau ngincar pemain Brazil tapi dari Zaniche. Oh itu Junior Mesias. Masuk Junior Mesias. Anjir pemain Milan ya? Iya. Junior Mesias. Ya itu dah Udah yang. hilang tuh pemain. Yang gue dengar itu Pan, dia mau ngincar pemain dari Serie C Brazil. Wow. Kalau Brazil Serie C skip deh. Gue kan ini ya, penganut bola Italia. Siap. Gue selalu berkaca sama Liga Italia zaman 90-an. Dimana asing-asingnya kan bervariasi ya. Iya. Dari kawasan Skandinavia ada, kawasan Afrika ada, Brazil ada, Argentina ada, Chili ada, semua negara ada kan. Nah, gue tuh pilihnya Liga Indonesia seperti itu juga sebenarnya. Tapi kalau semua isinya Brazil lagi, aduh. Main samba-samba lagi. Nah, mending samba. Lama kelamaan kita nanti mainnya kayak model-model Boca Junior tuh. Iya. Gue gara-gara nonton Piala Dunia klub kan. Oh, Michael Slaton kan mainnya kan takam banget ya ibaratnya. Oh itu seperti kemarin itulah. gue nonton River Plate lawan Monterrey. Nah. Pas itu sibuk banget nih peluit mulu. Bukannya jadi 0-0 ya?
Jadi bukannya gue nggak mau ada banyak pemain Brazil, tapi setidaknya ada pemain Eropanya lah biar Nah, iya. benar kata lo, biar lebih variasi. Variatif mainnya. lah gitu. Iya. Tetap Mau gimana pun sepak bola Eropa lebih maju ya ketimbang Makanya Amerika gue selalu sama Selatan. PSIM undang siapa tuh apa ambil pelatih yang asal Belgia tuh. Iya, Orang Portugal, Belanda. Itu top tuh pelatih tuh. itu bagus tuh itu. Itu top itu. Itu CV-nya oke loh. Pernah ngelatih di kasta kedua Belanda juga gue promosi. Ini namanya Jan Paul siapa gitu? Van Geske. Ya itu. Oh sama ini rumor yang Speedy Van de Water tuh katanya mau ke Bali tuh. Speedy. Van de Water apa siapa? Speedy. Siapa ya namanya? Oh, udah yang ke Bali. Van de Water. Enggak, bukan. Ada yang udah fix ke Bali. Siapa sih? Melvin Pace ke Bali. Bali bukan. Ya bener sih ke Bali. Sama ini Kevin Sado. Ke Bali juga, sih. sama Marcos Alonso. Ya paling kalau rumor-rumor untuk klub itu aja ya. Sebenarnya gue malah penasaran juga nih rumor-rumor pemain asing lainnya yang di Indonesia yang belum dapat klub kan, banyak banget nih pemain-pemain yang masih bisa. Van der Water tuh Hah? dari Walwijk ke Bali. Mantep tuh. Lalu FC Lagi Walwijk. negosiasi. Lagi negosiasi Walwijknya kan degradasi kan. Nah bisa jadi mereka bareng-bareng ke Indonesia nih bareng Haye kan. Malas gue degradasi ini ke Ligue 1 katanya gitu kan. Yang satu ke Persija, satu ke Bali. Iya iya. Van der Water. Ya gitu deh, pokoknya gue masih penasaran juga ya rumor-rumor ke depannya karena ya, khususnya buat para pemain asing yang masih saat ini belum punya klub nih, kayak Bobakar Diarra, kayak Ruxi atau yang lain-lain. Ruxi bukan ke Madura bro. Iya. Enggak, apa Gue nggak tahu sih, gue belum tahu juga. Ntar gue coba deh kalau dibalas hebat deh. Oh iya, ini temenan. Enggak juga anjir. Ya, gue juga temenan sama aja, Otman. Gue juga temenan juga sama aja. Katanya Madura sih. Itu Madura ya. Kata angin tadi barusan lewat Madura gitu. Ya. Warung. Pokoknya banyak ya pemain-pemain yang saat ini belum dapat apa ya, atau yang terdegradasi ya. Yang terdegradasi dari Liga 1 kayak kipernya PSS Sleman. Oh, kipernya Sleman tuh katanya malah ke Malut. Ya. Yang alan-alan itu kan? Iya, iya, iya. Gue barusan tadi lihat. Vico juga Vico. Itu Si aneh. Coca-Cola. Ah, si Dida, misalnya, ngomong saya, Dida. Iya, kalau dari Madura mah oke dia. Kalau bagus kan mainnya. Hmm. Ya, nggak tahu lah, karena aneh. Apa namanya? Ya kita nantikan aja lah. Kalau gua malah sebenarnya penasaran mana nih tim-tim Liga 1 yang bisa mengambil pemain-pemain potensial dari klub-klub yang terdegradasi. Kalau menurut lo siapa yang harus diambil yang layak di scout lah dari tim-tim yang terdegradasi? Bagas Kava ambil dari Siapa Barito. ya? Terus Axel cabut ke Barito, dari Barito. Terus pemain asingnya tuh Meti Maira oke lah. Walaupun udah tuir ya. Oh, kalau gua satu nama. Jaime Moren. Hah? Jaime Moren. Pemain mana tuh? Barito. Yang mana sih tuh? Murilo bukan? Murilo bukan namanya? Bukan dong. Iya, Udino. Murilo. Gustavo Tongkantin juga oke tuh. Jaime Ah, iya, Moreno. ini lah gitu kantin. Jaime Moreno pemain Nicaragua. Tapi di akhir-akhir ngegolin mulu, Pak. Terus sama kamu kok aja itu bagus tuh. Nah, kurang striker. Enggak, Tongkantin seorang Brazil ya? Iya. Oh, pantesan. Gua anti. Kalau gua Jaime Moreno dari Barito nih yang bisa jadi contender lah. Tapi kayaknya yang gue dengar itu mau bertahan katanya. Wow, setia sekali. Erling Caraka? Iya. Hah? Erling Caraka? Ya. Bisa. Oh, Caraka siapa tahu kan? Lagi main tarkam dia. Tahu tuh, Caraka inget pesannya Carrasco tuh, jangan takam. Banyak lah pokoknya tuh. Lev Madinda lah, ada Jaime Moreno, ada Vico. Vico. Kalau dari PSIS ada Boba. Ferrari. Ya? Ferrari. Bali. Ya, Ojo Ferrari ke Bali. Udah ke Bali. Udah. Bali tuh. Bobakar Diarra, Roxy, dan lain-lainnya. Dari Freitas. Dulu ke Persebaya, bro. Seraya. Gue tahu. Oke guys, paling itu aja. Tapi kan tadi kan gue udah bilang gak ke Persebaya. Masih punya tuh. Nggak menjadi pendengar yang baik. Oke guys, paling itu aja ya. Kalau menurut kalian kalau mau transfer mana nih yang lagi hot banget dan Kasih info kita. kasih info kita juga dan enaknya juga kita bahas apa nih di episode selanjutnya. Ayo share di kolom komentar. Kalau ada yang mau datang juga nih bicara bareng, ayo let's go sini. Gua Sherlock. Sherlock mau ketemu bintang kita, dia Enggak. dia sini juga datang. Ayo. Kalau begitu guys, terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.